Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Rosid selaku dosen saya di mata kuliah Interaksi Manusia dan juga Komputer. Dan di sini di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai membuat mockup aplikasi. Dan izinkan saya perkenalan terlebih dahulu di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Egy Darka Sadiantara, saya dari kelas 2 di 3 Teknik Informatika A dengan NRP 2103191002. Mari kita langsung saja ke mockup yang sudah saya buat. Jadi di sini mockupnya saya sajikan dalam bentuk laporan karena instruksi pada minggu itu diinstruksikan untuk membuatnya dalam bentuk laporan. Baik, sebelumnya mockup ini merupakan salah satu bagian dari prototipe, teman-teman. Jadi, prototipe itu apa? Prototipe itu merupakan simulasi atau animasi yang akan kita buat di sistem atau di aplikasi yang benar-benar jadi, seperti itu. Jadi, prototipe ini juga merupakan satu metode pengembangan sistem untuk membuat program yang cepat dan juga bertahap, sehingga nantinya di setiap step yang kita lakukan dapat segera dievaluasi, yang evaluasi tersebut kita dapatkan dari saran-saran user ataupun saran-saran lainnya, seperti mentor yang kita miliki. Seperti itu. Dan itu bisa kita dapat dari banyak hal yang tidak saya jelaskan pada video kali ini. Nah, sebenarnya mockup aplikasi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu, kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari pemakai. Yang kedua, kita membuat prototipenya. Lalu kita menguji prototipe yang telah kita buat. Nah, setelah kita menguji, kita harus memperbaiki prototipe tersebut, lalu mengembangkan prototipe yang telah kita buat itu sendiri. Nah, sebenarnya juga mockup ini atau prototipe ini dapat kita buat secara computer based ataupun non computer based. Dalam artian mockup ini sebenarnya kita dapat hanya berupa coretan itu saja, itu bisa dikatakan sebagai mockup. Yang penting, mockup itu adalah menggambarkan apa isi dari aplikasi yang akan kita buat nantinya. Baik itu alur dari sistemnya, lalu apa-apa saja gambar yang akan kita berikan, buttonnya, isi tulisannya. Yang penting menggambarkan itu, baik buruk atau tidak gambar kalian di coretan-coretan itu tidak apa-apa. Namun di laporan saya kali ini, saya menggunakan computer based. Dalam artian, saya menggunakan aplikasi untuk membuat tampilan mockup itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Dan sebenarnya, seperti saya katakan tadi, mockup itu tidak hanya tampilannya saja. Kita juga bisa mendeskripsikan bagaimana cara kerja sistemnya pada user nantinya sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh user. Seperti itu. Dan di sini saya sudah membuat dan mengidentifikasi sebelumnya dari case yang diberikan oleh Bapak Rosid selaku dosen. Di sini kita tahu bahwa pada saat seseorang warga atau masyarakat ingin menikah, pada saat mengurus berkas-berkas dari pernikahan itu sendiri, sangat banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Suratnya sendiri ada 7 surat yang harus disiapkan oleh pasangan tersebut, yakni surat N1 sampai dengan surat N7. Nah, aplikasi yang kita bawakan sekarang ini, itu akan mempermudah dari pasangan yang akan menikah, itu untuk mengisi dan melengkapi dokumen-dokumen, khususnya di surat-surat yang akan dilampirkan, surat N1 sampai dengan surat N7. Dan aplikasi ini, saya berikan nama nikah online, atau dapat disingkat atau akronimnya Nikon, seperti itu. Itu merupakan gambaran atau mockup aplikasi yang akan saya buat, seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan awal
dari user, yang user itu harus login sebelum dia bisa masuk ke halaman utama dari aplikasi nikah online ini sendiri. Dan jika semisal user tidak memiliki akun, ia harus mengklik tombol sign up yang berada di bagian bawah bagian bawah dari kotak atau bagian sign in ini. Seperti itu. Oke. Dan saya membuat desain dari tampilan mockup ini sesuai dengan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer. Karena di sini merupakan pernikahan, temanya yang akan dibawakan, dan juga user-user yang tentunya menggunakan aplikasi ini sedang berbahagia karena mereka akan menikah, tentu saya memberikan kesan yang sesuai dengan hal tersebut, yakni memberikan warna-warna merah muda yang sesuai juga dengan romansa pernikahan atau romansa percintaan. Seperti itu. Di sini di tampilan awal juga saya memberikan gambar berupa animasi pasangan yang sedang menggelar acara pernikahan, sehingga user terkesan senang dan juga bahagia karena mengetahui dirinya juga akan menikah, seperti itu. Untuk tulisannya sendiri, saya memberikan warna biru tua. Kenapa demikian? Ini dikarenakan agar kekontrasan dari background dan juga tulisan itu tinggi, sehingga user mudah untuk melihat apa yang tulisan yang ditampilkan di layar mereka, seperti itu. Di kolom sign in sendiri, di sini saya juga memberikan icon berupa icon account sebenarnya yang menunjukkan user itu harus menuliskan username yang mereka akan buat, seperti itu. Placeholder-nya sendiri pun diletakkan di tengah-tengah, seperti itu, dan diberikan label username placeholder-nya, sehingga user mengetahui bahwa dia itu harus memberikan username-nya yang telah dia buat sebelumnya di kolom tersebut, seperti itu. Lalu di bawahnya ada key, icon key yang menunjukkan itu password, dan placeholder juga password, sehingga user lebih tahu bahwa nantinya dia harus menuliskan password yang telah dia juga buat sebelumnya bersama untuk nantinya login ke aplikasinya. Dan jika nanti user mengklik Remember Me ini, nah dia akan pada saat dia login kembali ke aplikasi ini, chat-nya itu akan tersimpan di browsernya mereka, seperti itu, sehingga username dan juga passwordnya akan terisi otomatis, sehingga mereka hanya langsung mengklik tombol login, seperti itu. Dan forgot your password ini, jika mereka mau lupakan passwordnya, mereka bisa mengklik tulisan forgot your password ini, seperti itu. Dan setelah user itu login, mereka akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi Nikon ini sendiri. Beginilah tampilan dari tampilan utama dari aplikasi Nikon atau Nikah Online ini sendiri. Di navigasi barnya atau di header-nya sendiri itu terdapat beberapa menu. Yang pertama ada tampilan dari logo Nikon itu sendiri yang telah saya buat, dan juga nama aplikasinya. Lalu dilanjutkan dengan menu daftar nikah, ada juga isi form yang jika kita klik akan terdapat drop down list dari form-form yang ada, baik itu surat N1 sampai dengan N7. Lalu untuk hasil formnya sendiri juga terdapat list-list tersebut. Bedanya apa? Jika nanti isi formnya itu ada drop down list surat N1 sampai N7, jika diklik salah satunya antara N1 sampai N7 itu,
mereka akan ditampilkan formulir-formulir seperti ini. Sesuai dengan apa yang mereka klik seperti itu. Lalu, jika mereka telah mengisi form-form yang mereka isi sebelumnya, dan mereka ingin melihat, user ingin melihat hasil dari pengisian form yang sebelumnya mereka telah buat, mungkin user berpikir untuk mengecek ulang, jika ditakutkan ada kesalahan dalam pengisian, mereka bisa di menu hasil form ini, seperti itu. Dilihat dari mereka ingin melihat formulir yang mana yang telah mereka isi. Lalu di sini juga di bagian home ini saya memberikan tulisan selamat datang di Nikon, seperti itu. Sehingga ini sebenarnya lebih ke UX-nya, user experience-nya, dan lebih ke UX writer-nya. Dalam artian, user itu terkesan disambut di aplikasi yang telah kita buat ini. Dan di bawahnya itu juga saya memberikan sedikit subtitle, yang ini pastikan nikah Anda tercatat di KUA, seperti itu. Sehingga user juga lebih semangat nantinya karena mengisi form yang cukup banyak juga untuk mengisi setiap form yang ada yang nanti diberikan, seperti itu. Lalu terkadang karena di setiap aplikasi itu kita harus memiliki prinsip user centric, dalam artian kita juga harus berpikir bahwa user itu tidak semuanya pintar. Maka dari itu di sini saya juga memberikan video tutorial, dalam artian nanti jika kita mengklik video tutorial ini, nah di sana user akan diarahkan ke sebuah link YouTube yang nantinya akan diperlihatkan bagaimana cara pengisian dan juga bagaimana cara menggunakan aplikasi Nikon ini sendiri. Dan di sebelah kiri ada button mulai. Jika diklik mulai, user akan langsung diarahkan ke bagian surat N1 di isi form yang pertama, seperti itu. Lalu di bagian sebelah kanan ini, layout yang sebelah kanan ini, saya berikan juga animasi untuk memberikan kesan kembali ini merupakan website untuk membantu orang-orang yang ingin menikah untuk mengurusi dokumen-dokumen mereka, seperti itu. Oke, dan jika user ingin logout, juga seperti biasa, saya taruh tombol logout-nya berada di sebelah paling kanan di navigasi bar. Dan jika Bapak dan teman-teman lihat, untuk penggunaan fontnya sendiri, saya tetap memperhatikan konsistensi penggunaan font, penggunaan warna, seperti itu. Sehingga nantinya user tidak terkesan mereka itu berada di website yang berbeda antara satu dan juga antara sebelumnya dan juga halaman berikutnya, seperti itu. Sehingga user tidak terkesan tersesat, seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke bagian isi formnya. Ini merupakan bagian dari pengisian form surat N1-nya. Saya masih menggunakan warna-warna yang berkesesuaian, birunya masih birunya sama. Lalu untuk navigasi barnya sendiri juga masih sama dengan jenis font yang sama, warna yang sama. Lalu juga tetap adanya label Nikon atau logo Nikon ini sendiri, sehingga user tidak terkesan tersesat dan masih berpikiran bahwa oh ya, ini aku masih di aplikasi yang sama atau di website yang sama, seperti itu. Aplikasi website yang sama. Dan untuk formatnya sendiri, form-form ini sudah diberikan oleh Bapak Rosid selaku dosen untuk form-formnya, format dari form-formnya. Dan di sini saya hanya menyesuaikannya saja dan memberikannya desain-desain yang memang tepat untuk dilihat oleh user, seperti itu. Di sini saya juga memberikan bagian atau section atau layout yang dimana section yang berisi tepian berwarna biru ini merupakan formulir yang nanti user harus isi, seperti itu. Dan di sebelah pojok kanan atas juga terdapat surat model apa yang sedang user itu isi, seperti itu. Sehingga nantinya user tidak kebingungan, mereka sudah mengisi formulir N1 apakah atau belum, seperti itu. Dan di sini di bagian bawah juga saya berikan beberapa link yang nantinya
jika user ingin meloncati surat yang ada, mereka bisa mengklik angka-angka yang ada di bawah ini. Seperti itu. Ada 1, 2, 3, sampai dengan 7. Lalu saya juga memberikan button yang warna merah, seperti kesan yang saya jelaskan sebelumnya, di video sebelumnya. Kesan merah ini memberikan kesan kita membatalkan atau bisa dibilang destruktif, seperti itu. Dan saya juga memberikan di button yang berwarna merah ini tulisan cancel, yang berarti jika user mengklik tombol cancel ini, ia nantinya akan mengurungkan niatnya mengisi formulir-formulir mungkin karena ia belum mengetahui informasi-informasi dari apa yang harus mereka cantumkan di formulir ini, seperti itu. Dan tombol submit ini sendiri saya berikan warna hijau untuk kesan mereka setelah selesai dan berhasil untuk mengisi formulir yang ada, seperti itu. Lalu nanti sebenarnya juga saya menginginkan setelah mereka mengklik submit akan ada tulisan di atas data Anda telah berhasil diinputkan dan Anda akan diarahkan untuk mengisi surat berikutnya, seperti itu. Dan ini merupakan tampilan dari model N2, sebenarnya sama saja dan hanya menyesuaikan dari format yang diberikan oleh Bapak Rosid selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Dan sampai seterusnya. Dan di sini sebenarnya saya juga ingin menjelaskan bahwa sistemnya nanti di mockup saya ini, karena mockup itu tidak hanya tampilannya saja, tetapi juga sistemnya juga kita harus pikirkan, sehingga nanti user lebih mengerti apa yang akan kita bawakan di aplikasi kita ini. Nah, tadi saya telah katakan bahwa pada saat tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan user untuk pengisian dari formulir-formulir yang ada. Kita bisa lihat antara surat N1 dan surat-surat berikutnya itu terkadang ada beberapa yang sama pengisiannya. Contohnya saja adalah nama lengkap ini dan juga kantor kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota ini. Itu beberapa kali diulang di beberapa surat. Dan sebenarnya di sistem yang akan saya buat nanti, user hanya perlu memberikan atau menuliskan informasinya itu di awal surat yang mereka isi. Contohnya saja, semisal mereka menuliskan informasinya, datanya di surat N1. Nah, karena surat N1 ini beberapa data itu sama dengan surat N2, nah, maka nanti di model surat N2 ini, saat mereka berada di halaman model surat N2, akan langsung muncul informasi-informasi dari website yang di model N2 ini sendiri, sehingga mereka tidak perlu mengisi dari awal lagi dan hanya perlu mengisi data-data yang memang belum ada di surat sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai mockup aplikasi Nikon ini atau nikah online ini. Mohon maaf jika saya sebelumnya ada kesalahan kata ataupun hal yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga Bapak selaku dosen. Dan semoga teman-teman dan juga Bapak sekeluarga diberikan kesehatan selalu di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan, dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Goodbye.